Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat semua, semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat walafiat, dan bagi yang sedang sakit saya doakan semoga lekas sembuh. Oke sobat semua, kembali lagi di channel saya Fahmi Husaini. Kali ini saya ingin mengajak sobat semua untuk mengulas sejarah tentang kerajaan terbesar di Nusantara yaitu Kerajaan Majapahit. Tapi sebelum kita ulas lebih jauh alangkah baiknya bagi yang belum subscribe agar segera subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Jangan lupa juga like and share. Oke sobat langsung saja kita ulas ya. Siapa sih yang tidak tahu tentang Kerajaan Majapahit yang nama besarnya itu dikenal seantero jagat? Berikut adalah ulasan singkat Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar di Nusantara, yang berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Wilayah kekuasaan Majapahit mencapai hampir seluruh Nusantara bahkan Asia. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, seorang menantu dari Kertanegara, raja terakhir Singasari. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada pada tahun 1350 hingga 1389. Semasa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mampu mempersatukan Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, Singapura, dan beberapa wilayah Filipina dan beberapa negara lainnya. Selain menguasai Nusantara, Majapahit juga berhubungan baik dengan kerajaan lain seperti Kerajaan Champa, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam dan Cina. Kerajaan Majapahit memiliki sumber sejarah di antaranya Kitab Negara Kertagama, Pararaton, Prasasti serta Berita. Sejarah singkat Majapahit. Sejarah Kerajaan Majapahit tidak terlepas dari Kerajaan Singasari. Raden Wijaya merupakan menantu Kertanegara, Raja Kerajaan Singasari. Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan di Singasari yang dilakukan oleh Jayakatwang yang menyebabkan runtuhnya Singasari. Pada waktu itu Raden Wijaya melarikan diri bersama Arya Wiraraja. Raden Wijaya kemudian mendiami sebuah hutan di Trowulan yang merupakan tanah Sima pada masa Kerajaan Singasari. Wilayah ini kemudian dinamakan Majapahit. Penamaan Majapahit didasarkan pada nama buah maja yang banyak ditemukan di wilayah Trowulan yang memiliki rasa yang pahit. Wilayah Majapahit berkembang hingga mampu menarik simpati penduduk Daha dan Tumapel. Niat balas dendam Raden Wijaya terbantu lebih cepat setelah adanya pasukan Kubilai Han yang tiba pada 1293. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya kemudian menyerang pasukan Mongol di bawah Kubilai Han. Setelah mengalahkan Mongol dan Kediri, Raden Wijaya kemudian diangkat menjadi raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215. Setelah diangkat sebagai raja, Raden Wijaya kemudian bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Pemberontakan di Majapahit. Ada banyak sekali pemberontakan yang terjadi di Majapahit, di antaranya adalah Pemberontakan Ranggalawe, Pemberontakan Lembu Sora, Pemberontakan Nambi, Pemberontakan Kuti, Pemberontakan Tanca, Pemberontakan Sadengketa. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Selama berjalannya Kerajaan Majapahit banyak terjadi pemberontakan. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan ketika masa kepemimpinan Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Masa kejayaan Majapahit tidak terlepas dari peran Gajah Mada yang berhasil menumpas pemberontakan serta mampu menyatukan Nusantara. Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Gajah Mada memiliki arti untuk menaklukkan Nusantara di bawah Majapahit. Tercatat wilayah Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura dan juga Filipina. Selain memperluas wilayah, Majapahit juga menjalin hubungan dengan kerajaan di sekitar Asia Tenggara. Kejayaan Majapahit tidak terlepas dari armada laut di bawah Empu Nala. Berkat strategi dan kekuatan militernya Majapahit mampu menstabilkan wilayahnya serta memperluas wilayah. Selama berjaya Kerajaan Majapahit menjadi pusat perdagangan dengan komoditas ekspor yaitu lada, garam dan lengkeng. Raja-raja Kerajaan Majapahit. Berikut adalah raja-raja yang berkuasa di Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya yang berkuasa pada tahun 1293 sampai 1309 Masehi. Lalu, Sri Jayanegara dari tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Tribuana Tunggadewi dari tahun 1328-1350 Masehi.
Lalu dilanjutkan oleh Hayam Wuruk yang berkuasa pada 1350 sampai 1389 Masehi. Dilanjutkan oleh Wikramawardhana dari 1389 sampai 1429 Masehi. Lalu disambung oleh Dyah Ayu Kencanawungu dari 1429 sampai 1447 Masehi. Dilanjutkan oleh Prabu Brawijaya I dari 1447 sampai 1451 Masehi. Setelah itu dilanjutkan lagi oleh Prabu Brawijaya II pada tahun 1451 sampai 1453 Masehi. Dilanjutkan Prabu Brawijaya III dari 1456 sampai 1466 Masehi. Dilanjutkan kembali Prabu Brawijaya keempat dari 1466 sampai 1468 Masehi. Lanjut Prabu Brawijaya kelima dari 1468 dari 1478 Masehi. Lalu dilanjut lagi oleh Prabu Brawijaya ke-6 dari 1478 sampai 1489 Masehi. Lalu Prabu Brawijaya ke-7 dari 1489 sampai 1527 Masehi. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Pasca meninggalnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Hal ini diakibatkan oleh kurang cakapnya penerus Hayam Wuruk untuk mengelola wilayah kekuasaan Majapahit. Berikut adalah faktor runtuhnya Majapahit. Yang pertama, banyak wilayah yang ditaklukkan yang melepaskan diri. Terdapat konflik perebutan tahta. Meletusnya Perang Paregreg, ditambah semakin berkembangnya pengaruh Islam di Pulau Jawa. Kerajaan Majapahit pun berakhir pada tahun 1527 setelah mendapatkan serangan dari pasukan Sultan Trenggana dari Demak. Sejak saat itu wilayah kekuasaan Majapahit berpindah ke Kerajaan Demak. Peninggalan Kerajaan Majapahit. Berikut adalah peninggalan Kerajaan Majapahit. Prasasti. Prasasti Kudadu, Prasasti Sukamerta, Prasasti Prapancasapura, Prasasti Uringin Pitu, Prasasti Wurar, Prasasti Balawi, Prasasti Parung, Prasasti Biluluk, Prasasti Karangbogem, Prasasti Katiden, dan Prasasti Canggu Prasasti Jiwu. Lalu Candi. Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, Candi Uringin Lawang, Candi Brahu, Candi Pari, Candi Penataran, Candi Jabung, Candi Sukuh, Candi Ceto, Candi Uringin Beranjang, Candi Surawana, Candi Minak Jinggo, Candi Rimbi, Candi Kedaton, dan Candi Sumberjati. Berikut tadi adalah sedikit ulasan tentang Kerajaan Majapahit yang saya ketahui. Jika ada yang salah saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like and share ya sobat semua. Sampai jumpa di ulasan selanjutnya. Wassalam.